Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penggunaan package-package tidyverse. Dan di video kali ini kita akan menggunakan salah satu function yang ada di function dplyr yang saya yakin banyak digunakan ketika kita melakukan penyiapan data. Tonton terus videonya sampai selesai. Baik, sobat data, di video kali ini kita akan membahas satu function untuk melakukan filtering data atau menyaring atau memilih data berdasarkan nilai tertentu ya. Jadi kita pilih barisnya. Nah, dari video yang sebelumnya kita sudah melakukan import data dari CSV, datanya masih sama menggunakan body care gitu ya. Kemarin kita sudah melakukan penentuan tipe kolom atau tipe variabel gitu ya ketika kita melakukan import. Nah, dari data ini kita akan melakukan filtering ya, menggunakan function filter dari package dplyr atau dplyr. Baik, nah sebelumnya kita hanya memanggil package readr karena hanya untuk kebutuhan import data. Nah, kali ini kita bisa gunakan readr dengan dplyr atau kita langsung import atau aktifkan package tidyverse sekaligus. Baik, nah kita lihat ketika kita memanggil atau mengaktifkan package tidyverse, maka beberapa package yang menjadi core-nya itu akan langsung dipanggil juga atau langsung aktif. Yang pertama adalah ggplot2, kemudian table, tidyr, readr. Nah, ini ya untuk mengimport yang kemarin kita gunakan. Pur, kemudian dplyr, dan ini yang akan kita gunakan hari ini. String r, kemudian forcats gitu ya. Dan ya sama seperti ketika kita memanggil package dplyr saja, maka akan ada function yang konflik gitu ya. Artinya ada dua nama function yang sama gitu ya dari dua package yang berbeda. Maka di sini diberitahu bahwa function filter dari package stats atau ini yang bawaannya ya, ketika kita menginstal R, maka package stats ini sudah ada. Nah, function filter dari package stats ini itu digantikan menggunakan filter dari package dplyr. Tapi bukan berarti filter dari stats ini tidak bisa digunakan sama sekali. Ini hanya defaultnya ketika kita hanya menyebutkan filter, berarti filter ini adalah function yang diambil dari dplyr. Itu ya. Berikutnya juga yang lag sama begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita coba import lagi datanya, body care, sama seperti sebelumnya. Kita lihat, ini saya tutup ya, masih ada variable degree level, family size, gender, kategori usia ya yang sudah kita faktorkan, kemudian marital status, sosial ekonomi status, kemudian residence type, tempat tinggalnya, jenisnya ya, jenis tempat tinggal, jenis pekerjaannya, sekali lagi ini nomor transaksi atau nomor struk dan seterusnya ya. Baik. Nah, di video kali ini kita akan membuat contoh gitu ya, melakukan perintah coding dengan menggunakan function filter. Nah, yang ini ya. Oke. Jadi filter ini ya sesuai dengan namanya digunakan untuk memfilter baris berdasarkan satu atau beberapa variabel gitu ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi nilai tertentu, misal dari
data body care ini ada dari data transaksi ini, kita memilih yang degree levelnya tertentu atau family size-nya antara sekian sampai sekian atau di bawah nilai tertentu gitu ya, dan seterusnya. Baik, nah sekarang kita akan coba, ini saya akan geser ke samping kanan saya gitu ya. Oke, nama datanya body care, body atau body. Kemudian kita tinggal tuliskan saja filter. Misal yang pertama saya ingin mengambil data yang gendernya female gitu ya. Gender sama dengan female. Nah, ketika kita melakukan filtering seperti ini, maka nilai di sini ya, nilai yang ada di dalam atau nilai yang ingin kita cek ini itu harus sama kalau dia karakter atau string gitu ya. Jadi kalau di datanya F-nya kecil ya, kita gunakan huruf kecil. Kalau di datanya menggunakan huruf besar ya kita pakai huruf besar atau kapital. Kita coba. Nah, ya, jadi outputnya kita mendapatkan 566 baris data yang gendernya female ya, dari 1000 data. Oke. Nah, kalau kita cek nanti gendernya ini nilainya female semua. Atau kalau mau male ya kita tinggal begini. Nah, kalau kita ingin memilih atau memfilter dengan nilai yang spesifik, kita gunakan sama dengan, yaitu sama dengannya 2 kali ya. Jadi kalau sama dengan seperti ini biasanya untuk assignment ya. Nah, kalau ini untuk perbandingan logical gitu ya. Kemudian bagaimana kalau saya ingin lebih dari satu dari variabel kategori ya, jadi kategorinya nggak cuma female. Jadi berdasarkan daftar, maka kita gunakan operator in persen, kemudian daftarnya ada di dalam vektor ya. Jadi saya ingin memilih gender yang female dan male. Ya, ternyata dari 1000 data ada 694 yang gendernya male dan female. Mungkin selebihnya ada yang NA atau mungkin ada nilai yang lain ya, nanti kita cek. Kemudian sekarang untuk yang numerik. Misal kita filter family size-nya ya. Yang family size-nya lebih dari 2. Ya, ini lebih dari 2. Oke, ada 575 dari 1000 data yang family size-nya lebih dari 2. Kemudian kalau yang lebih besar sama dengan ada 639 ya. Dari 575 sekarang jadi 639. Nah, gimana kalau yang ingin kita filter berupa range? Kita bisa buat seperti ini. Yang pertama ya, misal kita ingin mengambil family size yang nilainya antara 2
inklusif sampai 5 ya, antara 2 sampai 5 inklusif. Berarti kita bisa buat seperti ini. Family size dan kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi family size nya sekarang 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 499 baris data yang memenuhi. Nah, kenapa pakai dan? Karena kita ingin dalam range gitu ya. Kalau kita pakai or ya sebenarnya bisa saja, tapi harus diperhatikan logiknya seperti apa gitu ya. Yang berikutnya, cara berikutnya, kita gunakan filter, kemudian kita gunakan function bantuan dari package dplyr juga, namanya between, ketika kita ingin melakukan filtering inklusif ya. Misalnya kita ingin memfilter family size antara 2 sampai 5. Nah, kalau kita lihat ini lebih simpel gitu ya. Hanya saja memang perlu terbiasa gitu ya, harus dibiasakan karena mungkin agak bingung di awal. Jadi ketika kita menggunakan between, maka yang pertama adalah nama variabelnya, kemudian nilai bawahnya atau nilai paling kecilnya berapa, kemudian nilai paling besarnya berapa, dan ini inklusif ya. Jadi menggunakan filter dengan between atau dengan bentuk seperti ini nilainya sama. Kita lihat hasilnya, jumlah barisnya sama. Baik, itu saja untuk video kali ini. Untuk pembahasan lebih advance-nya kita akan buat di video terpisah supaya durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Kalau dirasa video ini bermanfaat gitu, menarik, silahkan klik tombol like. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sobat data semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.